Cerita dimulai sekitar 7 tahun silam, terlihat sebuah keluarga bahagia yang sedang menikmati liburan musim dingin di sebuah cabin. Mereka adalah Ethan dan Joe, dan kedua anak mereka, yaitu Josh dan Mia. Kembali ke masa sekarang, terlihat Josh yang kini berada di hutan sedang mencoba memburu seekor zombie. Josh yang ketakutan, namun untungnya Ethan yang mengawasi sejak tadi akhirnya berhasil membunuh zombie tersebut. Ethan kemudian meminta Josh untuk menghabisi zombie tersebut untuk melatih mentalnya agar lebih berani. Tapi yang mereka tidak tahu adalah ternyata zombie tersebut masih hidup. Dan akibat kejadian barusan, Ethan akhirnya tergigit oleh zombie. Ia kemudian berusaha menenangkan Josh dan segera pergi dari tempat tersebut karena kejadian barusan pastinya akan memancing lebih banyak zombie. Setibanya di tempat persembunyian mereka, Ethan terkejut mendapati persediaan bahan bakar mereka lenyap. Ia segera memasuki rumah dan memeriksa setiap ruangan dengan hati-hati. Kekhawatirannya semakin terlihat saat menemukan sesosok mayat tak dikenal. Ethan pun berusaha mengamankan area sekitar. Ternyata yang menyerangnya itu adalah istrinya, yaitu Joe, yang bersembunyi sedari tadi. Karena beberapa waktu lalu ada sekelompok orang yang menyerang tempat ini untuk menjarah persediaan mereka. Di dalam kamar tersebut terlihat putri mereka, yaitu Mia, yang kini sedang dirawat. Ternyata Mia telah terinfeksi gigitan zombie. Tidak diketahui kapan dan bagaimana Mia bisa tergigit, namun saat ini ia terbaring lemah di ranjang. Meski demikian, mereka tidak menyerah karena mereka pernah mendengar jika pemerintah sebenarnya memiliki vaksin yang bisa menyembuhkan infeksi zombie. Dan ketika mereka masih berbincang, tiba-tiba Ethan mulai merasakan sakit akibat gigitan zombie tadi. Mom, he's not waking up. Come on. He needs water. Beberapa waktu kemudian, di tengah badai salju, Joe terlihat membawa mayat penjahat yang ia bunuh ke gudang. Saat itu Ethan yang akhirnya tersadar kemudian menghampiri Joe untuk membantu. Dalam situasi yang tegang, mereka terlibat perdebatan. Joe yang selama ini bingung memikirkan Mia yang membutuhkan pengobatan, dan bisa dikatakan jika peluang kesembuhan Mia dari virus zombie hanya 50% sesuai informasi dari pemerintah. Namun harapan itu semakin memudar ketika mengetahui jika Ethan juga terinfeksi. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba muncul sebuah tembakan yang mengenai Joe. Ternyata itu adalah kelompok yang sepertinya telah merampok rumah mereka barusan. Bingung dengan situasi tersebut, Ethan meminta Josh untuk bersembunyi, sementara ia akan mencoba melawan mereka. Di tengah tembakan yang terjadi, para bandit menghentikan serangan mereka ketika suasana menjadi hening. Mereka mengira jika Ethan dan Joe telah tewas, sehingga para bandit itu kemudian mencoba mengeceknya. Dan akhirnya Ethan dan Joe berhasil mengalahkan para bandit tersebut dan menawan pemimpinnya yang bernama Desiree. Ethan kemudian mencoba melihat luka Joe akibat tembakan tadi. Namun ia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak memiliki obat-obatan. Dan di tengah situasi tersebut, Ethan dibuat semakin marah ketika melihat Desiree terus memainkan korek api. Karena di film ini para zombie ternyata sangat sensitif terhadap suhu, sehingga mereka akan mendatangi tempat yang memiliki suhu lebih hangat. Desiree kemudian mencoba menawarkan perjanjian. Ia akan memberikan obat-obatan dan juga bahan bakar yang mereka miliki di markas mereka, dan sebagai gantinya adalah kebebasan mereka. Desiree mengatakan bahwa Ethan bisa membawa anak buahnya yang juga menjadi sandera mereka yang bernama Lincoln untuk mengantarkan Ethan ke markas mereka. Dan meskipun itu adalah keputusan yang sangat berbahaya karena Ethan tidak tahu ada berapa orang lagi di markas Desiree, namun karena ia memang membutuhkan obat tersebut untuk mengobati Joe, akhirnya Ethan pun menyetujui perjanjian tersebut.
Tidak lama setelah kepergian Ethan, Joe melampiaskan amarahnya pada Desiree dan menyalahkan mereka atas situasi yang terjadi. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Sandra yang dibawa oleh Desiree dan kelompoknya akhirnya terbangun. Pria itu bernama Avery. Dalam percakapan singkat, terungkap bahwa Avery adalah seorang peneliti virus yang ditugaskan untuk meneliti perkembangan virus di bumi. Menurut Avery, keadaan sekarang semakin memburuk karena hampir 95% air di bumi telah terkontaminasi. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa Desiree dan orang-orang di pinggiran kota telah menerima vaksin yang mampu mengobati virus tersebut. Dan karena tidak mau Avery membocorkan lebih banyak fakta, Desiree kemudian langsung menyerangnya. Everybody just needs a little pull until they're at the edge. Changes you. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Ethan dan Lincoln akhirnya tiba di markas Desiree. Namun, Ethan yang lengah kemudian memberi Lincoln kesempatan untuk melarikan diri. Saat Ethan mengejar, ia menemukan markas dalam kondisi sunyi dengan mayat-mayat bertebaran di berbagai tempat. Mengingat tujuannya adalah mencari obat-obatan dan juga bahan bakar, Ethan mengabaikan pemandangan mengerikan tersebut. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Ethan hendak pergi, tapi tiba-tiba Lincoln menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Ethan terbangun dalam kondisi terikat di sebuah gudang, dan Lincoln hendak mengeksekusinya. Ethan mengingatkan Lincoln untuk ingat pada perjanjian mereka. Namun, alih-alih menunjukkan obat penahan sakit atau lainnya, Lincoln justru menunjukkan serum vaksin milik Desiree yang dikatakan oleh Avery tadi. Tidak hanya itu, Lincoln juga mengatakan bahwa mayat-mayat yang bergelimpangan tersebut adalah kelompok Desiree sendiri yang menjadi kanibal karena kekurangan persediaan makanan. Lincoln kemudian berniat menghabisi Ethan, namun tiba-tiba terdengar suara dari luar yang membuat Lincoln pergi memeriksanya. Dan ketika Ethan hendak melepaskan talinya, tiba-tiba muncul Josh dari belakang. Ethan tentu kaget melihat putranya berada di sana, karena Josh ternyata diam-diam mengikuti mereka. Dan karena merasa jika akan sangat sulit melepaskan ikatannya, Ethan kemudian mengambil serum vaksin dan meminta Josh untuk membawa vaksin tersebut menuju ke ibunya. Namun sebelum sempat melakukannya, tiba-tiba Lincoln telah kembali ke tempat ini. Where is it? Come on out! You know why? I'll see you! Kembali ke rumah, Joe yang melihat suaminya masih belum kembali mulai khawatir jika Desiree telah menjebaknya. Tiba-tiba Joe mendengar suara gaduh dari lantai atas yang merupakan suara Mia. Desiree yang masuk ke kamar Mia kemudian berusaha menyandra Mia. Tapi betapa terkejutnya dirinya karena ternyata Mia sudah berubah menjadi zombie. Ternyata Joe dan keluarganya sengaja memberi obat penenang kepada Mia karena mereka yakin jika suatu saat Mia bisa disembuhkan. Melihat betapa berharganya Mia bagi Joe, Desiree pun semakin mengancam bahwa ia akan membunuh Mia jika Joe tidak membunuh dirinya sendiri. Dan melihat tidak ada pilihan lain lagi, Joe kemudian mendapat ide gila, yaitu ia sengaja menembak tali yang mengikat Mia selama ini. You ain't done hiding. Most can't hide. You're stronger. Setelah berhasil menyuntikkan obat penenang kepada Mia, Joe kemudian membawa Mia pergi dari rumah itu karena tempat itu sudah tidak aman. Tidak lama kemudian, Joe mendengar suara Josh memanggil. Ternyata suami dan anaknya telah kembali. Josh pun antusias menceritakan keberhasilan mereka mendapatkan persediaan makanan dan obat-obatan. Ethan juga menunjukkan serum vaksin yang dipercaya dapat menyembuhkan virusnya. Namun, karena vaksin tersebut hanya tinggal satu saja, Ethan kemudian mengatakan untuk memberikannya kepada Mia. Di tengah situasi yang penuh haru dan tidak terkendali, dengan berat hati Ethan meminta Joe untuk membunuhnya. Ia merasakan tubuhnya sedikit demi sedikit telah dikendalikan oleh virus zombie. Namun sebelum Joe sempat melakukannya, tiba-tiba muncul segerombolan zombie ke tempat tersebut.
Ethan pun meminta istrinya untuk segera pergi dari sana, sementara ia akan melawan semua zombie tersebut. Tapi keadaan menjadi lebih genting, karena sebelum sempat pergi, ternyata muncul Desiree yang kini telah menjadi zombie. Setelah berhasil mengalahkan zombie Desiree, mereka pun bergegas pergi menggunakan mobilnya. Ethan terlihat sangat terharu melihat kepergian keluarganya itu, dan di akhir sisa kesadarannya, ia masih terus berusaha melawan para zombie yang tersisa. Beberapa waktu kemudian, setelah melewati berbagai peristiwa, Joe dan Josh akhirnya tiba di perbatasan. Dan yang sangat mengejutkan, muncullah Mia yang akhirnya telah sembuh berkat vaksin yang diberikan oleh Ethan. Namun sepertinya ini bukanlah awal dari kehidupan berbahagia mereka, karena ternyata benteng perbatasan yang mereka kira adalah tempat aman, kini terlihat telah hancur. Cerita dimulai dengan gambaran sebuah kota yang tampak normal. Aktivitas sehari-hari berjalan seperti biasa. Namun di tengah situasi tersebut, terdengar siaran radio tentang wabah virus yang tidak terkendali yang membuat pemerintah pun kewalahan. Beberapa tahun kemudian, virus telah menyebar luas. Populasi manusia menyusut drastis, bahkan hampir mendekati kepunahan. Sebagian besar orang-orang yang bertahan hidup mulai kehilangan akal sehat dan mengikuti nafsu mereka saja. Dan untungnya muncullah seorang pria bernama John yang menyelamatkan wanita tersebut. John kemudian mengajak wanita itu mencari tempat berlindung yang lebih aman. Namun mereka kini harus dikejar-kejar oleh segerombolan zombie. Dan sayangnya wanita tersebut akhirnya tergigit zombie yang ada di dalam rumah. John berhasil membunuh zombie tersebut, tapi karena sudah tidak ada yang bisa ia lakukan, ia pun terpaksa meninggalkan wanita tersebut dimakan para zombie, sementara John langsung pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Nick yang sedang mengawasi seseorang yang mendekat dengan sebuah mobil. Namun ternyata pengendara mobil tersebut telah tergigit zombie dan berusaha mengakhiri hidupnya. Tapi sayangnya, infeksinya sudah mulai menyebar, membuat pria itu mulai kehilangan kendali atas tubuhnya dan berubah menjadi zombie. Para zombie yang mengejar pria itu pun akhirnya juga tiba di tempat tersebut. Dan karena Nick berniat mengambil mobil pria itu untuk melarikan diri, ia pun terpaksa melawan gerombolan para zombie tersebut. Nick akhirnya berhasil mengalahkan semua zombie dan pergi menggunakan mobilnya. Tapi tidak lama kemudian, mobil tersebut berhenti karena sudah kehabisan bahan bakar. Nick pun keluar untuk mencari bahan bakar. Namun ketika ia kembali, ia sangat terkejut melihat keberadaan orang lain di dalam mobilnya, yang ternyata orang itu adalah John. Dan karena mengira jika John ingin mencuri mobilnya, Nick pun marah dan langsung menghajar John. Mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Dan karena merasa jika mereka bekerja sama akan membuat kesempatan bertahan hidup lebih besar, maka mereka berdua sepakat untuk melanjutkan perjalanan bersama. Dan sejak saat itu, John dan Nick kini semakin akrab dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke utara karena mereka mendengar siaran radio yang menyebutkan adanya aktivitas militer di sana. Di tengah perjalanan, saat melintasi hutan, mereka mendengar suara keributan. Karena penasaran, mereka pun mencari sumber suara tersebut dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Ada sekelompok bandit yang dipimpin oleh seorang pria bernama Stephen yang sedang menyiksa sepasang kekasih yang dituduh telah melewati wilayah kekuasaan mereka tanpa izin. John berniat menolong mereka, namun Nick mencegahnya karena jumlah bandit tersebut terlalu banyak. Dan beruntungnya, muncul segerombolan zombie yang datang menuju ke arah mereka.
Setelah melakukan hal itu, para bandit itu pun segera meninggalkan tempat tersebut. Menyaksikan kekejaman para bandit barusan, John dan Nick berharap tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka. Beberapa waktu kemudian, para bandit telah kembali ke markas mereka. Mereka bersepakat untuk membunuh siapapun yang berani memasuki wilayah kekuasaan mereka. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan panjang, John dan Nick tiba di sebuah bangunan. Dengan penuh kewaspadaan, mereka memeriksa setiap sudut bangunan tersebut untuk memastikan area itu aman dan bebas dari zombie. Mereka kemudian mencoba menikmati minuman sambil berbincang santai. Nick mulai menceritakan tentang sebuah buku yang selalu dibawanya. Buku itu diberikan oleh seorang pria yang ia temui di jalan yang berisi titik koordinat sebuah tempat perlindungan yang aman. Awalnya Nick ragu dengan informasi yang ada di dalam buku tersebut. Tapi John berpendapat bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba, sehingga mereka pun sepakat untuk mencari tempat perlindungan yang dijanjikan dalam buku itu. Sementara itu, di markas bandit, terjadi keributan di antara para anggota. Stephen yang marah segera turun tangan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Ternyata keributan itu dipicu oleh masalah makanan. Stephen lalu memerintahkan anak buahnya yang ribut tadi untuk pergi keluar mencari persediaan makanan. Beberapa saat kemudian, John dan Nick tiba di sebuah supermarket dengan harapan menemukan makanan. Namun ternyata seluruh etalase di sana sudah kosong karena telah dijarah. John dan Nick yang kelaparan terpaksa beristirahat sejenak. Tapi sayangnya dua orang bandit yang diperintahkan Stephen untuk mencari makanan tadi tiba di tempat ini juga. Sehingga mereka bersiap melawan para bandit tersebut. Show yourselves! Pasca kejadian barusan, Nick harus membopong John yang terluka cukup parah. Dan setelah cukup jauh berjalan, mereka kemudian beristirahat di dalam hutan. John yang lemah tak berdaya meminta Nick untuk meninggalkannya. Namun Nick tidak mau dan tetap berusaha menolong John sambil melawan para zombie yang mulai mendekat. Setelah berhasil mengalahkan para zombie, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sampai malam pun tiba dan mereka menemukan tempat yang cukup aman untuk bersembunyi. Keesokan harinya, John akhirnya tersadar dan tubuhnya juga mulai membaik. Namun ia tidak bisa menemukan keberadaan Nick. John mengira jika Nick telah meninggalkannya. Dan ketika John bersiap untuk pergi, tiba-tiba ia bertemu dengan Nick yang kembali dengan membawa hasil buruan. Ternyata Nick pergi berburu untuk mencari makanan. How long was I gone? You're pretty tough. You know how it is being alone. Too well, my friend. Beberapa waktu telah berlalu dan sekarang musim salju telah tiba. John dan Nick masih terus berjalan menuju ke arah utara sesuai koordinat yang tertulis di bukunya. Sampai di suatu jalan, tiba-tiba mereka melihat seseorang yang tampak kesakitan. John dan Nick mencoba untuk melihatnya, tapi ternyata itu adalah jebakan. Mereka adalah para bandit yang selama ini berusaha mencari keberadaan John dan Nick yang telah membunuh anak buah mereka. Dalam situasi menegangkan tersebut, John dan Nick berusaha tetap tenang. Mereka berusaha berbicara untuk menghindari pertumpahan darah. Stephen tentu saja tidak terlalu menanggapi omongan mereka, sehingga John dan Nick mulai bertengkar dengan apa yang harus mereka lakukan. Melihat itu, Stephen terlihat senang, seolah melihat hiburan. Tapi yang tidak diketahuinya adalah ternyata semua itu hanyalah akting semata untuk membuat lengah para bandit tersebut. They're fighting each other now. Run, Forrest! Hurry, the bastards are coming. Yeah, do it then. Nick dan John kembali melanjutkan perjalanan sampai mereka menemukan sebuah mobil van yang terparkir di tengah jalan. Berharap menemukan persediaan makanan di dalamnya, mereka pun mulai menggeledah mobil tersebut. Namun John yang terlalu lapar akhirnya bertindak ceroboh, yaitu membuka pintu belakang mobil tanpa diperiksa terlebih dahulu. No, I don't have time. Dan akhirnya, mereka berhasil membunuh seluruh zombie tersebut. Namun, akibat kejadian barusan, Nick langsung memarahi John karena kecerobohannya hampir menewaskan mereka berdua. Dan ketika mereka masih bertengkar, ternyata masih ada satu zombie yang selamat di bawah mobil yang kemudian menggigit Nick. Baby,
better not where you... Nick pun merasa semakin marah dengan semua kejadian yang menimpanya dan sadar bahwa dirinya telah terinfeksi. Nick pun nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Give me the gun. John yang menyaksikan peristiwa itu pun terlihat begitu sedih. Dan dengan berat hati, John harus menguburkan temannya dengan membakar tubuhnya terlebih dahulu. Namun, tanpa disadari, ternyata masih ada seekor zombie yang mendekat dari arah belakang. Beberapa saat setelah kepergian Nick, John melanjutkan perjalanan sendirian. Ia terlihat berjalan dengan lemas. Tiba-tiba terlihat 3 orang yang hendak menyerang John dari belakang. Namun ternyata John telah berubah menjadi zombie. Sebelum ketiga orang itu pergi, salah satu wanita di antara mereka memperhatikan sebuah buku yang terikat di tangan John. Ia pun penasaran dan mencoba melihatnya. Dan ternyata buku itu adalah buku milik Nick yang berisi titik koordinat tempat perlindungan yang aman. Mereka pun terlihat begitu gembira dan bersyukur karena sepertinya mereka memiliki tujuan dan harapan baru untuk menemukan tempat perlindungan untuk bertahan hidup. Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah kota yang lengang dan porak-poranda dikelilingi pagar seadanya. Beberapa orang terlihat sibuk membenahi pagar yang rusak. Di sudut lain, seorang wanita bernama Vivi dengan tekun menyirami tanaman kecil dalam pot sambil membaca sesuatu. Seorang perawat datang membawakan obat penenang untuk Vivi. Tampaknya Vivi masih trauma dengan kejadian saat wabah zombie terjadi. 2 tahun lalu sebelum epidemi terjadi, Vivi adalah seorang gadis yang manja, keras kepala dan penyendiri. Ia mengabaikan ajakan bermain adiknya karena merasa tidak disukai dan iri dengan perhatian yang selalu diberikan ibu mereka kepada sang adik. Tiba-tiba ia mendapat telepon darurat dari sang ibu yang menyuruhnya bersembunyi, bersamaan dengan kepanikan massal yang terjadi di luar rumah akibat menyebarnya virus zombie. Peristiwa itu akhirnya meninggalkan trauma mendalam bagi Vivi. Ia dihantui rasa bersalah dan penyesalan karena sifat pengecutnya yang mengakibatkan ia tak mampu menyelamatkan adiknya sendiri. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Vivi keluar dari tempatnya berlindung. Ia bergabung dengan sekelompok orang yang menuju pagar perbatasan untuk memperbaiki pagar yang rusak. Di tengah perjalanan, Vivi diajak berbincang oleh salah satu anggota tim yang bernama Isabel. Setibanya di pagar pembatas, sang pembimbing yang bernama Eva mulai mengajarkan mereka teknik-teknik pertahanan diri. Vivi, Isabel, dan Eva kemudian bekerja sama memperbaiki pagar pertahanan dan memeriksa bagian-bagiannya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, tiba-tiba muncul seekor zombie yang mendekat. Meskipun lengan Isabel sempat dipotong oleh Eva untuk menghentikan infeksinya, tapi ketua komunitas yang baru datang langsung memerintahkan Eva untuk membunuh Isabel. Aturan mereka memang tegas, siapapun yang tergigit harus dihabisi. Menyaksikan kejadian itu, Vivi yang masih dibayangi trauma berat merasa sangat syok dan ketakutan. Ia pun harus mendapatkan perawatan dari dokter yang khusus menangani kasus trauma seperti dirinya. Menyadari Vivi tak sanggup lagi bertahan dalam situasi tersebut, sang dokter yang mengetahui penderitaannya memutuskan untuk membiarkan Vivi pergi dari kota ini. Keesokan paginya, Vivi terbangun dari tidurnya di sebuah kursi di area rel kereta. Tidak lama kemudian, sebuah kereta api datang. Rupanya, kereta itu adalah kereta pengangkut barang yang bergerak otomatis menuju ke kota Jena, salah satu kota yang masih bertahan di dunia, dan Vivi berniat menyelinap ke dalamnya. Ternyata di sana juga ada Eva, tetapi mereka tidak saling menyapa. Beberapa saat kemudian, setelah menempuh perjalanan singkat, kereta api mendadak berhenti, membuat mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Eva kemudian mencoba melihatnya, dan ternyata kereta itu sepertinya telah mengalami korsleting. Dan karena tidak ada yang bisa mereka lakukan, Eva memutuskan untuk menunggu. Ia yakin bahwa orang-orang di kota akan mengirim bantuan, karena barang yang ada di dalam kereta itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang di dalam kota. Setelah beberapa jam menunggu,
Eva kemudian mencoba untuk melihat-lihat area di sekitar, untuk mencoba mencari kendaraan atau apapun itu yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan diri. Hari mulai gelap dan kereta sampai sekarang juga masih tidak berfungsi. Vivi dan Eva pun tampak pasrah di dalam kereta. Namun keadaan menjadi semakin genting ketika Vivi yang mengalami halusinasi dan melihat zombie adiknya bersama dengan segerombolan zombie. Mereka berlari sampai akhirnya mereka menemukan sebuah mobil untuk berlindung. Keesokan paginya, Eva terbangun dan hendak meninggalkan Vivi. Namun ia tertegun ketika Vivi mengembalikan kamera miliknya yang rusak. Ternyata semalaman Vivi telah memperbaiki kameranya yang rusak. Menyadari Vivi adalah orang yang berguna meskipun tampak lemah, Eva pun mengizinkan Vivi untuk ikut dengannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Eva membuang obat penenang milik Vivi karena ia yakin Vivi tidak membutuhkannya lagi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesosok mayat tergeletak. Eva segera menghampiri mayat itu dan mengambil pistol yang ada di dekatnya. Namun pistol itu ternyata kosong, sehingga Eva langsung membuangnya. Tiba-tiba Eva melihat sekelompok zombie sedang memangsa mayat-mayat yang merupakan tim penyelamat yang dikirim untuk memeriksa kereta yang mogok tadi. Mereka kemudian memutuskan untuk bersembunyi di tempat tersebut. Melihat beberapa jerapah yang ada di sana, Eva yang memiliki hobi fotografi langsung mengabadikan momen tersebut. Ia juga mengajak Vivi untuk berfoto bersama. Momen kebersamaan itu akhirnya mencairkan suasana. Mereka yang awalnya hanya memikirkan diri sendiri, kini mulai berbagi cerita dan mengungkapkan masalah masing-masing, terutama tentang masa lalu mereka. Malam-malam yang selama beberapa tahun terakhir selalu dipenuhi rasa takut, kini terasa menenangkan ditemani kerlap-kerlip bintang di langit. Keesokan paginya, mereka terbangun dari tidur karena mendengar suara mencurigakan. Ternyata sumber suara itu adalah seekor zombie pengantin yang berkeliaran di area tersebut, yang akhirnya menyadari keberadaan mereka. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah tua yang cukup besar. Di dalam bangunan itu, mereka menemukan ketimun dan memakannya dengan lahap karena mereka belum makan sejak kemarin. Mereka kemudian kembali menjelajahi seluruh isi rumah tersebut, dan tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang yang terkurung di dalam sebuah ruangan. Vivi hendak menolong orang tersebut, namun Eva mencegahnya. Vivi merasa kesal dan memutuskan untuk menjauh dari Eva. Saat Vivi sedang mengamati bangunan tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara keributan dari tempat Eva berada. Ternyata Eva juga mengalami masalah mental sendiri pasca wabah zombie yang telah menghancurkan hidupnya. Eva kemudian mencoba menenangkan diri di pinggir danau, namun Vivi yang marah kemudian langsung mendorong Eva dari belakang. Eva akhirnya berhasil meloloskan diri dari zombie yang ada di dalam danau. Namun, akibat kejadian tersebut, Eva yang marah akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Vivi. Vivi yang selama ini selalu berlindung di balik Eva, kini harus memberanikan diri berjalan sendirian di tengah hutan yang sepi. Dan benar saja, tidak lama kemudian muncullah zombie pengantin tadi yang kembali mengejar Vivi. Dan beruntungnya, muncul seorang wanita yang bernama Grace yang menolongnya. Wanita itu tampak berbeda dari manusia pada umumnya karena sebagian tubuhnya telah dirambati oleh tumbuhan. Grace kemudian mempersilakan Vivi beristirahat karena tahu Vivi kelelahan. Malam harinya, Vivi yang telah terbangun kemudian hendak pergi dari tempat tersebut. Tidak jauh dari tempat tersebut, ia menemukan sebuah pistol. Dan karena merasa sudah tidak tahan lagi hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang trauma, Vivi berniat mengakhiri hidupnya. Namun ternyata pistol itu kosong, membuat Vivi semakin frustasi. Tidak lama kemudian, Grace datang kembali. Vivi langsung menghampirinya dan bertanya kapan semua ini akan berakhir. Mendengar pertanyaan Vivi, Grace kemudian mengajaknya menuju ke kebun tomat yang sangat luas.
Sambil menjelaskan tentang virus zombie, ia mengungkapkan bahwa virus tersebut sebenarnya telah lama ada dalam tubuh manusia, layaknya ulat yang hidup dalam sayuran atau buah-buahan. Ulat dalam tubuh manusia itu menyebabkan manusia menjadi beringas dan ganas. Namun Grace telah menemukan cara melawan virus tersebut. Ia memakan tanaman biji-bijian yang telah dikembangkan untuk mencegah infeksi. Tapi akan ada efek samping yang terlihat jelas, yaitu tubuh mereka akan ditumbuhi tanaman seperti dirinya. Setelah mendengar penjelasan Grace, Vivi mencoba berkeliling sejenak sambil memikirkannya. Tapi tiba-tiba, ia justru melihat Eva yang setengah badannya telah dikubur di dekat tempat tersebut. Vivi pun bergegas menolong Eva, namun sepertinya Eva sudah dalam keadaan sekarat akibat terinfeksi virus zombie. Melihat itu, Vivi memohon kepada Grace untuk menolongnya, sehingga Grace kemudian memberikan buah miliknya kepada Eva. Beberapa saat kemudian, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jena, salah satu dari 2 kota terakhir yang tersisa di bumi. Eva tampak lemah setelah pulih dari virus yang menyebar di tubuhnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bendungan yang berada di perbatasan kota Weimar dan Jena. Namun, sebelum bisa menyeberangi tempat itu, tiba-tiba muncul segerombolan besar zombie yang mengejar mereka. Vivi pun akhirnya melanjutkan perjalanannya sendirian. Ia terus berjalan hingga menemukan sebuah rumah untuk dijadikan tempat beristirahat. Tapi saat Vivi menjelajahi ruangan demi ruangan, tiba-tiba muncul seekor zombie buta yang menyerangnya. Akibat kejadian barusan, Vivi menderita luka di bagian matanya. Ia pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia tiba di sebuah danau untuk membersihkan lukanya. Sambil merenung dan mencoba menemukan kembali jati dirinya yang hilang selama 2 tahun akibat trauma, Vivi melihat sesosok mayat di seberang sungai. Dari pakaiannya, Vivi mengenali mayat itu. Ternyata itu adalah mayat adiknya yang tewas diserang zombie. Vivi pun menangis terseduh-seduh, diliputi penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan adiknya dulu. Ia kemudian terbaring di samping mayat adiknya sambil meratapi nasibnya. Keesokan harinya, Vivi terbangun dan terkejut mendapati ada beberapa tumbuhan yang tumbuh di tubuhnya. Hal itu merupakan efek samping dari buah yang diberikan oleh Grace tadi. Vivi kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Setelah melalui berbagai momen mengerikan, menyedihkan, dan mengesankan yang membantunya mengatasi traumanya, Vivi akhirnya tiba di perbatasan kota Jena. Kota itu tampak kokoh, seolah tidak pernah terjadi wabah zombie di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan ternyata itu adalah Eva. Vivi menyambutnya dengan hangat. Dan seperti yang dikatakan Grace, Eva dan dirinya kini telah kebal terhadap virus zombie, meskipun mereka terkena gigitan zombie sekalipun. Namun, karena bisa dikatakan jika tampilan Eva sekarang tidak seperti manusia normal, Vivi menyadari bahwa orang-orang di kota Jena mungkin tidak akan menerima keberadaan mereka, sehingga mereka pun memutuskan untuk tidak pergi ke kota Jena dan memilih untuk tinggal di dalam hutan tersebut. Cerita dimulai dengan sebuah keluarga yaitu Patrick, Tracy, dan Rachel yang sedang berkendara dengan mobilnya. Di tengah perjalanan, mereka menyaksikan kecelakaan tragis yang merenggut nyawa. Patrick meminta Tracy menghubungi ibunya, namun Tracy justru menerima panggilan dari pacarnya, yaitu Perry. Dengan nada panik, Perry memberitahu bahwa dalam waktu 30 menit, ia dan keluarganya akan bersembunyi. Perry mendesak Tracy untuk segera pulang dan mengajak keluarganya berlindung bersama. Tapi sayangnya, sambungan telepon terputus sebelum Tracy sempat bertanya alasannya. Dan ketika Rachel melihat ke belakang, ia pun terperanjat melihat mayat korban kecelakaan yang sepertinya mulai bergerak. Situasi semakin mencekam ketika Patrick tidak sengaja menabrak seseorang. Dad, look out! Call 911. Rachel! Your friends. Come on. Di tempat lain, seorang polisi yang bernama Johnson berusaha menghubungi unit yang sedang bertugas agar segera kembali ke kantor. Ternyata petugas yang bernama Lopez itu sedang sibuk menangkap pencuri.
Tiba-tiba saja Johnson mendengar suara aneh dari dalam kantor, sehingga ia pun mencoba memeriksanya. Ternyata sumber suara tersebut berasal dari lemari penyimpanan mayat. Dan karena penasaran, Johnson pun memberanikan diri untuk membuka lemari tersebut. Bersamaan dengan itu, ayah Perry yang bernama Joseph menghubungi ibu Tracy yang bernama Birdie. Ia menanyakan keberadaan Patrick dan Tracy karena mereka belum pulang sampai sekarang. Joseph kemudian meminta Birdie dan ibunya untuk menuju rumahnya yang memiliki sistem keamanan lebih baik. Tapi ketika Birdie hendak keluar, tiba-tiba ia melihat penyerangan yang terjadi di depan rumahnya. Di sisi lain, Lopez yang telah berhasil menangkap pencuri tadi akhirnya tiba di kantor polisi. Dan betapa terkejutnya dirinya mendapati kondisi kantor yang berantakan. Setelah memborgol pencuri tersebut, Lopez kembali dikejutkan oleh Johnson yang telah berubah menjadi zombie dan hendak menyerangnya. Birdie yang panik akibat kekacauan di depan rumah segera mengambil senjata di lantai atas. Ibunya yang ketakutan mengatakan ada seseorang di sudut ruangan. Meskipun takut, Birdie memberanikan diri untuk memeriksa. Hello? Have a gun. Come out, and I will shoot it. Ternyata penyusup tersebut adalah tetangganya sendiri yang bernama Janice. Janice yang panik berusaha menjelaskan situasi yang terjadi. Setelah memastikan Janice tidak terinfeksi gigitan zombie, Birdie pun segera memberikan pertolongan. Di tengah kekacauan malam itu, Joseph dan keluarganya menyaksikan berita yang menginstruksikan warga untuk membarikade pintu dan jendela. Seorang pakar biologi menjelaskan bahwa zombie akan mati saat matahari terbit, sehingga mereka harus bertahan hingga pagi. Namun, asisten rumah tangga mereka yang bernama Irina meminta izin untuk pulang. Joseph yang telah membarikade pintu terpaksa mengurung Irina di sebuah ruangan demi keselamatan mereka. Irina yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi, kemudian berusaha merusak barikade tersebut. Sementara itu, ada seekor zombie yang akhirnya berhasil masuk ke tempat persembunyian Patrick dan Tracy. Kembali ke rumah, ketika Birdie sedang merawat luka Janice, tiba-tiba listrik di tempat tersebut padam. Birdie mengajak Janice untuk membarikade semua jendela. Namun, ibunya yang sudah tua dilanda kepanikan dan terus berteriak histeris. Dan karena tidak punya waktu untuk menenangkan ibunya, Birdie meminta Janice untuk mengantar ibunya ke ruang bawah tanah agar lebih tenang. Di tempat lain, Lopez yang sedang dalam perjalanan melihat orang-orang yang berlari ketakutan. Dan ketika ia hendak menyelamatkan seorang bocil, tiba-tiba ada seorang pria yang hendak merebut mobilnya, sehingga terjadi keributan di antara mereka. Saat Birdie dan Janice sibuk membarikade pintu, ibu Birdie yang telah lanjut usia tiba-tiba kesulitan bernapas. Dalam kepanikannya meminta tolong, ia terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Setelah selesai membarikade seluruh rumah, Birdie dan Janice menuju ruang bawah tanah. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ibu Birdie telah tiada. Namun yang lebih mengejutkan, ibu Birdie tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi zombie. Setelah Joseph berhasil menyalakan generator, Karin yang telah lama menunggu suaminya memutuskan keluar untuk mengambil selimut bagi anak bungsunya yang bernama Nathan. Ia mendapati Joseph dan Perry sedang berdebat karena Perry tidak mau naik ke atas karena ia sedang menunggu Tracy. Karin yang tidak tahan melihat pertengkaran itu berusaha melerai mereka. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Nathan keluar dan membuka pintu ruangan tempat Irina dikurung.
Saat Karin kembali ke atas, ia panik karena tidak menemukan Nathan. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan Nathan dari dalam kamar, sehingga mereka langsung mengikuti suara tersebut. Setelah menunggu beberapa saat terkena gigitan ibu Birdie, Jenny merasa lega karena Birdie tidak berubah menjadi zombie. Di tengah keheningan dan penantian akan pertolongan, mereka dikejutkan oleh kedatangan Patrick dan Tracy. Patrick adalah suami Birdie, sedangkan Tracy adalah putri mereka. Dalam situasi tersebut, mereka menunjukkan mayat sang nenek yang telah menjadi zombie. Birdie mengaku telah tergigit namun tidak berubah. Patrick pun berpendapat bahwa gigitan zombie tidak akan mengubah manusia menjadi zombie selama mereka masih hidup. Dan teringat dengan tawaran Joseph sebelumnya, Birdie kemudian mengajak mereka semua untuk berlindung di rumah Joseph. Namun di saat bersamaan, para zombie akhirnya berhasil mendobrak pintu ruang bawah tanah tersebut. Gotta go. Mereka pun akhirnya berhasil sampai di rumah Joseph. Tapi Joseph tidak mau membukakan pintu untuk mereka. Melalui speaker, Joseph mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari pemerintah, para zombie akan berhenti bergerak saat matahari terbit, yang artinya mereka hanya perlu bertahan beberapa jam lagi. Dan karena tidak boleh memasuki rumah Joseph dan para zombie terus berdatangan, mereka pun terpaksa mencari tempat berlindung lain. That's a greenhouse. I think. Sementara itu di dalam rumah, Joseph hendak menghabisi Perry yang sudah tergigit zombie tadi, namun Karin menolaknya dan meminta Joseph agar tidak membunuh anaknya. Tapi sepertinya itu adalah keputusan yang salah, karena Perry akhirnya meninggal dan ia kemudian berubah menjadi zombie. Sementara itu di tempat persembunyian Patrick dan kelompoknya, para zombies yang mengetahui keberadaan mereka mulai berusaha memecahkan dinding kaca. Lopez yang hendak menolong mereka, namun sayangnya ia justru tewas dikeroyok zombie. Dan akibat tembakannya tadi, kemudian membuat kacanya menjadi retak, sehingga para zombie mulai bisa memecahkan kacanya. Dan melihat hal itu, Patrick meminta yang lain untuk segera pergi ke atas. Okay. Beberapa saat kemudian, Patrick dan yang lainnya tiba di dalam rumah, dan di sana ia melihat Karin yang terduduk lemas. Karin kemudian meminta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan Nathan yang masih terkurung di dalam kamar bersama zombie Perry. No, you hit Nathan. Nathan, come out this way. Situasi semakin genting karena para zombie telah berhasil masuk ke dalam rumah. Mereka pun segera melarikan diri sampai akhirnya tiba di depan lubang galian konstruksi. Patrick segera mengajak mereka semua masuk ke dalam lubang tersebut. Climb it safely. Good. Setelah berjalan cukup lama di dalam saluran pembuangan dengan harapan bisa berlindung hingga matahari terbit, Tracy tiba-tiba mendengar sesuatu dan segera memberitahu ayahnya. Dan ternyata, para zombie sedang berusaha memasuki saluran tersebut juga. Patrick mencoba membuat barikad, namun Karin memutuskan untuk meninggalkan mereka. Dan karena tidak punya pilihan lain lagi, Patrick meminta istri dan anaknya untuk melarikan diri, sementara ia akan menahan para zombie tersebut. Tracy, we don't have a zombie. Help! Hey! Hey, Sam! Go! Go!
Setelah membarikade pintu, Tracy menemukan pedang dan langsung memberikannya kepada Birdie. Namun, suara gaduh yang mereka timbulkan kemudian menarik perhatian para zombie. Menyadari para zombie akan segera masuk, Birdie meminta Nathan dan Tracy untuk bersembunyi di dalam peti. Sementara ia akan mencoba melawan para zombie. Baby, it's me. I figured that's what my birdie's gonna do. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil menghabisi semua zombie tersebut. Dan ketika mentari pagi mulai bersinar, para zombie itu pun tergeletak tidak berdaya. Mereka pun menghela nafas lega karena telah berhasil melalui malam dengan selamat. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan mereka lakukan nanti malam? Cerita dimulai dengan seorang wanita yang bernama Pernil yang tampak sangat ketakutan. Jauh sebelum kejadian itu, terlihat seorang pria bernama Gustav yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Orang-orang di sekitarnya sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Di tengah suasana tersebut, perhatian Gustav tertuju pada sebuah keluarga yang baru saja pindah, dan ia tertarik pada kecantikan tetangga barunya yang bernama Sonia. Gustav sendiri adalah putra pertama Pernil dan Dino. Beberapa saat kemudian, di komplek tersebut tengah diadakan acara pesta bersama yang digelar setiap bulan. Namun suasana meriah itu perlahan berubah ketika Gustav melihat seorang anak muntah saat bermain. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita tua yang terlihat panik dan mengatakan kondisi aneh yang dialami suaminya. Dino dan Casper yang merasa kasihan kemudian mencoba melihat keadaan suami wanita itu. Tapi ternyata Dino tidak bisa menemukan keberadaan suami wanita tua tadi, sehingga ia pun pulang ke rumah. Dino pun menceritakan hal itu kepada keluarganya, namun Gustav malah menakut-nakuti adiknya yang bernama May dengan mengatakan jika orang tersebut sudah mati dan menjadi hantu. Pagi harinya, saat Gustav asik bermain skateboard, ia tidak sengaja bertemu Sonia. Gustav pun memberanikan diri untuk berkenalan, dan usahanya tidak sia-sia. Sonia bersedia diajak berkeliling dan melihat-lihat daerah sekitar. Namun, ketika mereka sedang asik berbincang-bincang di area hutan, tiba-tiba terdengar suara teriakan, sehingga mereka mencoba mencari sumber suara tersebut. Di saat bersamaan, Dino dikejutkan oleh sebuah kecelakaan yang terjadi di dekat rumahnya. Tapi ia merasa sangat kebingungan ketika ambulans dan mobil polisi yang datang justru melewati lokasi kejadian begitu saja. Beberapa saat kemudian, keheningan menyelimuti Dino dan Pernil yang tengah duduk di depan televisi. Berita tentang virus aneh yang menyebar di wilayah mereka sontak membuat keduanya panik. Area tempat tinggal mereka kini telah diisolasi oleh polisi dan tim kesehatan. Pemerintah menetapkan peraturan karantina mandiri bagi seluruh penduduk dan larangan untuk memasuki area hutan. Mendengar berita itu, Dino langsung memarahi Gustav dan melarangnya untuk pergi ke area hutan. Malam harinya, wanita tua yang minta tolong kemarin terlihat terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara dari ruang tamu, sehingga ia pun mencoba melihatnya. Halo? Klaus? Keesokan paginya, pasukan militer dan tim medis telah bersiaga di sekitar kompleks perumahan. Mereka bersiap mengisolasi area tersebut dan tidak mengizinkan siapapun untuk keluar rumah. Hari-hari pun berlalu, berita tentang virus semakin sering disiarkan di televisi. Dan karena belum ditemukan obatnya, pemerintah pun memutuskan untuk memperketat prosedur karantina. Bahkan pihak militer tidak akan segan menembak siapapun yang nekat keluar rumah. Keesokan harinya, para petugas datang dan melakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan di setiap rumah. Beberapa penduduk mulai terinfeksi, salah satunya Casper. Ia menunjukkan gejala-gejala virus dan rumahnya ditutup dengan plastik hitam. Dan tidak hanya rumah Casper saja, rumah-rumah di sekitarnya pun ditutup untuk mencegah penyebaran virus. Aktivitas dan perkumpulan warga yang biasanya ramai kini lenyap. Pasokan makanan hanya dikirimkan oleh militer. Kehidupan seolah diambang kiamat, tidak ada sekolah, tidak ada pekerjaan, dan bahkan internet pun terputus.
Meskipun asal mula penyebaran virus masih misterius, penduduk yang menunjukkan gejala demam akan langsung dibawa oleh militer. Suara tembakan semakin sering terdengar di kota, menambah ketegangan dan ketakutan. Gustav dengan rasa ingin tahu yang besar, nekat mengintip dari lubang plastik penutup jendela. Ia melihat militer membawa seseorang keluar dari rumah Sonia. Dan karena khawatir dengan Sonia, Gustav berniat keluar rumah, tapi Dino mencegahnya karena hal itu sangat berbahaya. Namun karena ia masih merasa khawatir dengan Sonia, Gustav akhirnya nekat keluar rumah diam-diam di malam hari. Ia bergegas menuju rumah Sonia dan mendapati Sonia sedang menenangkan ibunya yang bersedih. Tiba-tiba, sebuah truk melintas dan menarik perhatian Gustav. Ia mengikuti truk tersebut dan bersembunyi ketika melihat para militer berjaga. Dari tempat persembunyiannya, Gustav menyaksikan para militer menembaki seseorang di dalam rumah. Ia kemudian menuju sekolah yang telah dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat, bertekad untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan pemerintah. Dan betapa terkejutnya Gustav ketika melihat orang-orang yang terinfeksi diperlakukan dengan buruk dan mayat-mayat mereka dibuang begitu saja. Gustav yang tidak mengerti jika mereka bukan lagi manusia, melainkan zombie, kemudian merasa marah dan nekat membuka pintu-pintu kontainer untuk membebaskan mereka. Gustav berhasil melarikan diri, meskipun ia tidak sadar bahwa kelakuannya barusan telah membuat seluruh orang di rumah sakit itu diserang zombie. Ia kemudian kembali ke rumah Sonia dan mengajak Sonia beserta ibunya untuk tinggal bersamanya. Keluarga Gustav awalnya menolak karena khawatir mereka telah terinfeksi dan juga karena persediaan makanan yang terbatas. Namun karena desakan Gustav, Dino dan Pernil akhirnya mengizinkannya. Saat Gustav memberikan selimut, ia melihat luka di tubuh ibu Sonia. Sonia menjelaskan bahwa luka itu adalah akibat serangan ayahnya yang telah terinfeksi. Sementara itu, saluran internet dan televisi telah terputus. Gustav menceritakan kepada Dino tentang kebohongan pemerintah yang mengklaim memperlakukan pasien terinfeksi dengan baik, yang pada kenyataannya ia menyaksikan sendiri bagaimana para pasien disiksa dan dibunuh. Jumlah korban mencapai ribuan, bukan puluhan seperti yang diberitakan. Namun di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba terdengar suara dari luar yang sepertinya menuju ke arah mereka. Hallo? Hvad vil I? I kan ikke være derude. I har ingenting. Jeg går. Di tengah kebingungan dan ketakutan, tiba-tiba muncul Casper dengan membawa senjata. Ia menceritakan bahwa orang-orang di luar sana telah menjadi gila dan saling menyerang. Gustav yang penasaran dengan situasi di luar, kemudian kembali mengintip. Ia melihat orang-orang berkeliaran dan bertingkah aneh sambil mendekati sumber cahaya. Tiba-tiba muncul Anna dengan tubuh penuh luka lebam. Sambil menangis, ia menceritakan bagaimana orang-orang yang berusaha keluar dari zona karantina ditembaki dan dihajar habis-habisan oleh militer. Malam itu, saat Sonia terlelap, terdengar suara aneh dari kamar ibunya. Dan ia terkejut ketika melihat ibunya demam tinggi dan luka di tubuhnya semakin parah. Namun, Sonia memutuskan untuk merahasiakan kondisi ibunya dari semua orang. Pagi harinya, mereka sarapan bersama. Di saat bersamaan, terlihat Mai yang sedang mencari kelinci kesayangannya yang hilang. Dan ternyata, Dino dan Pernil menyembunyikan fakta bahwa daging yang mereka santap adalah daging kelinci peliharaan Mai. Mereka berusaha menghibur Mai dengan mengatakan jika kelincinya hilang, maka nanti setelah semua ini berakhir, pastinya mereka akan membelikan kelinci baru untuknya. Dan karena persediaan makanan mereka semakin menipis, Dino dan Casper terpaksa keluar rumah untuk mencari tambahan pasokan. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mendapati kondisi kota yang sepi dan telah porak-poranda. Beberapa saat kemudian, Dino dan Casper yang tiba di perbatasan, mereka pun semakin syok ketika melihat tumpukan mayat yang begitu banyak di hadapan mereka. Namun sebelum bisa mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar peringatan militer yang akan menembaki mereka jika tidak segera pergi. Beberapa saat kemudian, saat mereka mencoba mencari persediaan makanan, tiba-tiba mereka menemukan seorang wanita yang juga sedang mengumpulkan makanan. Namun tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari ruang sebelah, sehingga mereka mencoba melihatnya.
Sementara itu, setelah kepergian Dino dan Casper, Sonia menemukan ibunya telah meninggal dunia. Gustav berusaha menenangkan Sonia yang berduka, dan mereka sepakat untuk merahasiakan kematian ibu Sonia dari yang lain. Tapi keadaan justru semakin genting ketika Pernil mengatakan jika May telah menghilang. Gustav dan Pernil pun langsung mencari May, yang ternyata May tadi keluar rumah untuk mencari kelincinya. Sementara itu, Anna dan Sonia yang berada di rumah kini harus berada dalam bahaya karena ibu Sonia tadi telah bangkit menjadi zombie. How to say it, Ninos? Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah. Namun Anna ternyata telah berubah menjadi zombie akibat diserang oleh ibu Sonia. Menyadari May sudah terinfeksi, Dino dengan berat hati meminta Pernil melepaskan May agar ia dapat mengakhiri penderitaan putrinya. Namun Pernil yang tidak tega kemudian menolak permintaan suaminya itu sampai akhirnya semuanya sudah terlambat. Sementara itu, para zombie mulai berdatangan dan mulai masuk ke rumah mereka. Gustav dan Sonia kemudian berusaha melarikan diri dengan menggunakan flare untuk mengalihkan perhatian para zombie. Dan rencana mereka berhasil. Para zombie yang tertarik kepada cahaya terang itu pun teralihkan, sehingga Gustav dan Sonia mampu melewati gerombolan zombie dengan mudah. Mereka pun terus berlari sejauh mungkin di tengah dunia yang kini telah hancur. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Vanessa yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat sambil mendengarkan siaran radio. Terdengar sebuah berita tentang virus flu jenis baru yang kini sudah menyebar hampir di seluruh dunia. Pemerintah telah mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dengan cara memberlakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Namun sepertinya Vanessa tidak terlalu mengikuti arahan pemerintah tersebut karena ia sekarang berniat pergi ke sebuah perkemahan. Sementara itu di area perkemahan terlihat seorang pria bernama Julian yang sedang berbincang dengan temannya yaitu Clay. Dan ketika Clay hendak pergi, secara bersamaan muncul Vanessa yang tidak sengaja menabrak palang pintu karena ia sedang tergesa-gesa. Julian pun mencoba menanyakan kenapa Vanessa melakukan hal tersebut dan Clay juga langsung turun dari mobilnya untuk melihat apa yang terjadi. Vanessa kemudian mengatakan bahwa ia adalah pengacara dari Aaron, yaitu pemilik perusahaan yang akan membeli area perkemahan tersebut. Mendengar hal itu, Clay pun meminta Julian untuk mengantarkan Vanessa. Some rules you need to I follow. thought you said the camp was closed. That's not the point. But I'm just here to do a job. Follow me. Mereka pun mulai mengadakan pertemuan. Vanessa mulai menyebutkan keuntungan-keuntungan yang bisa mereka peroleh jika mau menjual tempat perkemahan ini. Tapi Julian terlihat tidak senang karena ia sebenarnya tidak rela tempat masa kecilnya dijual begitu saja. Plan for this. Doesn't the camp have? This is a private campground. Park Maurice is about an hour away. On the campground yet. Malam pun tiba, Clay mengajak Vanessa untuk makan malam bersama. Dalam suasana santai, Clay yang merupakan seorang penulis dan juga mantan guru fisika dan biologi, mulai menceritakan pengalaman mengerikan yang dialaminya akhir-akhir ini. Ia menemukan sesosok mayat yang diduga diserang oleh sesuatu yang sangat buas. Julian yang mendengarnya sempat tertawa dan menganggap Clay mengada-ada. Namun, Clay dengan sungguh-sungguh meyakinkan mereka bahwa di balik penyerangan itu, ia melihat sosok seperti manusia. Dan setelah mendengar cerita Clay barusan, kemudian membuat Vanessa sedikit ketakutan ketika hendak kembali ke mobilnya. Julian! Setelah beberapa waktu bersama, sikap Julian yang awalnya ketus perlahan berubah. Ia tampak menunjukkan ketertarikan pada Vanessa, bahkan sampai mewanti-wanti agar Vanessa tidak ragu meminta bantuan padanya jika membutuhkan sesuatu. Pagi harinya, Julian bersiap pergi ke kota. Namun ia dibuat kesal karena mobilnya tiba-tiba mogok. Untungnya Vanessa yang hendak pergi ke kota untuk berbelanja, kemudian menawarkan tumpangan. Quite a bit of travel. The city often. Verge of adopting martial law. The pandemic denies to govern the handling. Setibanya di minimarket, mereka berdua mulai berbelanja kebutuhan masing-masing. Tapi perhatian mereka tertuju pada kasir minimarket yang menunjukkan gejala batuk yang tidak wajar. Salut, Julien. C'est la commande pour Clay? Parce que je suis pas passé. Voilà.
Setelah selesai berbelanja, mereka kembali ke perkemahan. Di perjalanan, mereka terlibat percakapan yang cukup intens yang mulai membuat Julian merasakan ketertarikan yang lebih besar terhadap Vanessa. Hey, thanks for the ride. That was crazy, right? I hope your friend's okay. Aaron should be here sooner, but Aaron isn't. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang mendekat. Ternyata itu adalah rombongan yang akan membeli dan berlibur di perkemahan itu. Dan di sini Julian terkejut karena ternyata Vanessa adalah kekasih Aaron. Setelah mengantar rombongan Vanessa ke camper van mereka, Julian pun hendak pergi. Namun salah satu dari rombongan tersebut yang bernama Nate kemudian memberinya uang dan memintanya mencari hidangan untuk makan malam nanti, seolah Julian adalah pembantu di tempat tersebut. Julian tentu tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti permintaan mereka, karena mereka adalah anak buah dari pemilik perusahaan yang akan membeli perkemahan itu. Clay Walker. I'll pass on the handshake. Met your father several years ago. I'm not my father. Fishing every summer. I'm not my dad. He's kind of gotten out of control. That is the agreement, right? Beberapa saat kemudian, di tengah guyuran hujan deras, Max dan Aaron pergi menuju pinggir danau. Max terlihat cemas. Ia khawatir jika Julian sampai mengetahui rencana mereka yang sebenarnya, pastinya Julian akan berusaha menghentikan penjualan perkemahan tersebut. Dan ternyata, Max berencana mengubah perkemahan tersebut menjadi area pertambangan yang pastinya akan merugikan warga sekitar. Saat Vanessa dan kelompoknya sedang berkumpul, mereka mendengar berita dari radio yang mengabarkan bahwa setiap orang diwajibkan untuk tetap berada di dalam ruangan pada malam hari. Pihak militer juga akan terus melakukan patrol setiap harinya. Tapi sebelum mereka mendengarkan berita lebih lanjut, tiba-tiba Nate mematikan radionya karena ia tidak percaya dengan semua berita tersebut. Malam harinya, Vanessa dan kelompoknya kembali berkumpul untuk merayakan rencana pembelian perkemahan yang akan segera terwujud. Di sisi lain, Julian merasa murung karena masih belum bisa menerima kenyataan bahwa tempat masa kecilnya akan dijual. Tidak lama kemudian, Julian melihat Vanessa dan rombongannya mengendarai mobil golf dalam keadaan mabuk. Khawatir terjadi kecelakaan, Julian pun menghampiri mereka dengan raut wajah kesal. Namun Nate yang sudah kehilangan kendali, tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. You don't have to call the police. Give him his phone back! Dalam perebutan pistol tersebut, kalung pemberian ibu Vanessa terlepas dan hilang. Vanessa sangat sedih kehilangan kalung berharganya itu. Keesokan paginya, Clay yang sedang asyik bekerja dikejutkan oleh beberapa pesawat yang terbang melintas dengan kecepatan tinggi di hadapannya. Di tempat lain, Vanessa yang hendak berolahraga melihat gelagat Nate yang mencurigakan. Ternyata, Nate diam-diam pergi ke kantor Julian untuk mengambil kembali pistol yang telah diamankan. Morning. Saw him this morning. Wanna get this? Put that away. Setelah perbincangan singkat di pagi hari, Julian kemudian mengantar rombongan Vanessa berkeliling perkemahan dan menunggu mereka menghabiskan waktu di pinggir danau. Malam harinya, ketika sedang membersihkan mobil golf, Julian menemukan kalung milik Vanessa dan segera mengambil kalung tersebut untuk dikembalikan kepada Vanessa. Sementara itu, di tengah pesta yang meriah, Vanessa dan kelompoknya tiba-tiba menyadari bahwa Max sudah tidak ada bersama mereka. Mereka pun panik dan segera menghubungi Julian yang mengetahui seluk-beluk perkemahan untuk membantu pencarian. Julian dan rombongan Vanessa pun bergegas menyusuri perkemahan tersebut. Dan ketika berada di tengah hutan, mereka semakin dibuat cemas ketika mereka menemukan baju Max yang berlumuran darah. Tidak lama kemudian, Julian melihat seseorang berlari dengan sangat cepat, sehingga mereka pun langsung mengejarnya. I just wanna get out of... Aaron yang menembak orang bertopeng yang berlari ke arah mereka. Namun betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa orang tersebut adalah Max. Aaron yang kebingungan segera membawa Max kembali ke perkemahan. Max yang terluka kemudian menjelaskan bahwa ia telah diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan karena tidak ada pilihan lain, Julian, Vanessa, dan Aaron memutuskan untuk membawa Max ke rumah sakit, sementara Andrea dan Nate akan tetap tinggal di perkemahan. Sepeninggal mereka, Nate yang curiga bahwa Clay lah yang telah menyerang Max, kemudian mengajak Andrea untuk menginterogasinya. Namun, tindakan Nate yang dirasa sudah keterlaluan justru membuat Clay naik pitam. Clay yang tidak terima langsung balik mengancam Nate dengan senapan yang lebih besar. Tapi di tengah perdebatan sengit itu, tiba-tiba muncul sesosok zombie yang menyerang mereka. You get me? Who's there? Show yourself. Right, you put a mask on him too?
Nate akhirnya menyadari bahwa yang menyerang Max tadi kemungkinan besar adalah zombie juga. Sementara itu, di tengah perjalanan menuju rumah sakit, mereka kemudian dihentikan oleh tentara yang meminta mereka untuk putar balik karena kota sedang diisolasi akibat wabah virus. Mereka pun mencoba menjelaskan bahwa teman mereka dalam keadaan berbahaya akibat luka tembakan. Namun sebelum bisa bereaksi, tiba-tiba muncul segerombolan zombie dari berbagai arah dan mengepung mereka. Sesampainya di perkemahan, Nate yang tidak melihat Max kemudian mencoba menanyakan keberadaannya. Mereka pun menjelaskan bahwa Max telah tewas akibat serangan zombie. Kepanikan pun melanda. Clay dengan sigap meminta mereka untuk berlindung di dalam perkemahan, sementara ia dan Julian akan pergi ke kantor untuk mengambil kunci gudang senjata dan mencari bantuan. Tapi Nate yang tidak mempercayai Clay menolak saran tersebut dan justru mengajak Andrea untuk pergi dari perkemahan. Namun sayangnya, ketika di tengah perjalanan, mereka justru diserang oleh segerombolan zombie. Vanessa dan Aaron akhirnya berhasil mencapai gudang, sementara Julian masih berlari menghindari kejaran zombie. Vanessa yang khawatir dengan keadaan Julian kemudian meminta mereka untuk memikirkan cara untuk menyelamatkan Julian. Tapi di tengah diskusi, tiba-tiba Andrea batuk darah. Nate yang sudah merasa muak dengan semua kejadian ini, kemudian merasa frustasi dan mulai mengamuk. Di tengah situasi tersebut, Clay yang memiliki latar belakang sebagai penulis, guru biologi dan fisikawan, tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dibacanya. Ia bercerita tentang pemerintah yang pernah mengembangkan virus sebagai senjata biologis. Clay menduga bahwa wabah ini mungkin berasal dari laboratorium pemerintah yang bocor. Namun pemerintah sengaja menutupinya dengan menyebutnya sebagai penyakit flu biasa. Beberapa saat kemudian, kondisi Andrea semakin memburuk dan tiba-tiba ia juga berubah menjadi zombie. Andrea! Melihat itu, Nate pun ketakutan dan merasa dirinya juga telah terinfeksi, sehingga ia langsung keluar dari dalam gudang. Setelah melewati malam yang mencekam dan penuh kengerian di atas perahu, fajar pun menyingsing. Julian kemudian mengungkapkan sebuah kenyataan pahit, yaitu ia telah tergigit zombie. Vanessa yang mendengarnya menangis terseduh-seduh. Julian memohon agar Vanessa mengakhiri hidupnya sebelum ia berubah menjadi zombie. Ketika perahu mereka menepi, kondisi Julian semakin memburuk. Wajahnya pucat dan darah segar mengalir dari lukanya. Sebelum semuanya terlambat, Julian mengembalikan kalung yang ia temukan kepada Vanessa. Ia tahu betapa berharganya kalung itu bagi Vanessa, dan dengan berat hati, Vanessa pun mengabulkan permintaan terakhir Julian dan menghabisi Julian sebelum berubah menjadi zombie.